Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau selalu menuntun kami untuk datang kepadamu. Namun sering kami menutup telinga kami, tidak mendengar ajakan-Mu itu. Maka kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Dan kami mohon belas kasih-Mu bagi kami, agar kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu sebagai tujuan hidup kami. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 9 ayat 22 sampai 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Apa maksud menyangkal diri? Apakah ketika orang bertanya, apakah engkau bernama Paulus? Lalu saya menjawab, tidak, saya tidak bernama Paulus. Apakah maksudnya demikian? Tidak demikian. Maksud dari Yesus menyangkal diri adalah kita mematikan keinginan daging kita, kemauan kita masing-masing. Kemudian kita mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup seperti yang Yesus lakukan. Yesus datang ke dunia bukan untuk mengikuti apa maunya, tetapi yang ia lakukan adalah dia mengikuti kehendak Allah Bapa di surga. Bapaknya menghendaki supaya ia menyelamatkan kita dengan cara penderitaan, wafat di kayu salib untuk keselamatan Anda dan saya. Yesus tidak menolaknya. Ia tahu bahwa jalan itu akan membuat Yesus wafat, Yesus menderita, tetapi ia tidak protes. Yang ia lakukan selalu setia, taat, melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup. Itulah yang dimaksud dengan menyangkal diri. Jadi mari kita berusaha untuk tinggalkan semua kemauan kita, keinginan kita, kehendak kita. Kemudian hanya melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kemudian Yesus ingin supaya kita memikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus. Memikul salib berarti kita mesti siap menderita di dalam dan melalui Yesus. Kadang orang berpikir saya ini banyak berdoa sehingga saya tidak akan menderita, tidak akan mengalami problem-problem di dalam hidup. Nah, pikiran ini keliru sebenarnya. Kita memikul salib berarti kita akan mengalami penderitaan-penderitaan.
kita juga akan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Yang penting kita rela dan mau menerima penderitaan-penderitaan itu. Lalu kita serahkan semua pergumulan kita, suka maupun duka kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengatur semuanya itu. Kalau kita mampu melakukan itu, ini artinya kita sedang memikul salib kita, lalu berjalan mengikuti Yesus yang setia memanggil kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam hidup saya tidak mengalami perjalanan yang hanya mulus menjadi seorang imam. Saya mengalami kerikil-kerikil di dalam jalan panggilan khusus ini. Bahkan mengalami kerikil yang sangat tajam, yang membuat saya hampir-hampir tidak mampu lagi berjalan. Misalnya, menjelang tabisan diakon, bapak saya meninggal. Ini suatu hal yang membuat hidup saya hampir tak berdaya, hampir-hampir putus asa. Tetapi Tuhan justru menguatkan saya, sehingga saya tetap setia memikul salib saya dan tetap berjalan mengikuti Yesus. Sehingga akhirnya saya bisa ditabiskan menjadi diakon dan bisa ditabiskan menjadi imam sampai saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita setia memikul salib kita masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita di dalam hidup ini. Tetapi Tuhan akan memurnikan motivasi kita mengikutinya. Tujuan kita mengikutinya melalui beban yang kita pikul dalam hidup ini. Dan percayalah bahwa karena kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan bersama kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam hidup. Dan akhirnya kita merasa bahwa di dalam penderitaan kita akan mengalami sukacita, kita akan bahagia, kita merasa bahwa beban itu ringan karena Tuhan selalu beserta kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menyangkal diri dan memikul salib kami, berjalan mengikuti Dikau. Kami percaya bahwa di dalam Dikau kami akan mampu menyelesaikan semua persoalan hidup kami dan tetap setia kepadamu. Bapa yang Maha Baik, hamba berdoa bagi umat-Mu yang sering tak berdaya menghadapi salib di dalam hidup mereka. Semoga Engkau menolong mereka dengan Roh Kudus agar mereka menyadari bahwa salib atau penderitaan merupakan bagian terkecil dari kehidupan mereka. Salib atau penderitaan hanyalah bagian kecil yang memurnikan motivasi mereka kepada Dikau. Semoga mereka tidak melihat penderitaan atau salib sebagai halangan untuk berjalan menuju Dikau, tetapi justru mereka melihat bahwa salib Kristus membawa kemenangan, salib Kristus membawa keselamatan, salib Kristus membawa sukacita bagi hidup mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.